Deddy Mulyadi dalam pengancaman. Dia sekarang dalam kondisi bahaya ya, karena dia diancam melalui eh, messenger, WhatsApp, dan bahkan ada yang langsung membuat dari video yang dikirimkan ke dia bahwa dia akan diancam dibunuh. Jadi orang yang mengancam itu dia tidak tahu siapa orangnya, tapi dia sudah berkali-kali mengancam. Dan bahkan polisi juga sudah mengetahui masalah ini, dan dia dalam hal ini polisi akan berusaha untuk melacak pelaku pengancaman. Kemungkinan teman-teman ini bisa terjadi karena ada daripada yang tidak menyenangi ataupun tidak suka dari tindakan Kang Deddy ini. Tindakan dia yang begitu tegas mungkin ya. Mungkin ya banyak juga yang tidak setuju karena dari ketegasan dia itu pasti ada yang rugi. Artinya yang rugi itu kan yang pasti melanggar aturan ya. Jadi karena dia mungkin dari dulu dia aman-aman aja di situ, setelah dia Kang Deddy ini bertugas di Jawa Barat, artinya banyak perubahan-perubahan yang dilakukan di sana, kemungkinan ada yang kena sasaran, yang dirugikan begitu. Kemungkinan itulah satu. Kedua, bisa saja dari ormas. Ormas selama ini yang sudah misalnya dibersihkan dia mulai, akan tetapi akhir-akhir ini ada bergejolak dari ormas ini yang sama-sama kita ketahui adalah ada bentrokan antara polisi dengan ormas. Dan mungkin saja dari pihak itu ya, bisa saja itu memberikan ancaman. Karena kalau bukan karena Kang Deddy yang melakukan pembersihan preman dan ormas, ini nggak bakalan terjadi seperti ini kira-kira. Mungkin itulah dasarnya dia ataupun mereka itu memberikan ancaman kepada Kang Deddy. Tetapi sampai di mana ancaman ini? Apakah ancaman ini terus-menerus akan dilakukan? Karena ancaman ini artinya dia bukan lagi mengarah kepada pribadi Kang Deddy ya. Bahkan dia punya tempat tinggal atau rumah itu dia ancam akan dibom gitu ya. Mungkin dilemparkanlah entah bom molotov lah kira-kira begitu. Jadi dia juga diancam daripada keluarga anak dia lah. Anak dia akan diculik begitu ya. Itu ancaman itu. Sebenarnya itu ancaman-ancaman itu kan sudah ancaman-ancaman untuk membuat mental kita down ya. Karena berhubungan dengan anak begitu ya. Kalau diculik anak bagaimana, kira-kira begitulah pemikiran kita kan. Tapi kalau menurut Kang Deddy ini dia tidak pusing dengan ancaman itu. Dia tidak misalnya terlalu memikirkan ancaman itu. Memang ancaman itu dia bilang bukan baru kali ini diancam. Bukan kali ini. Udah ada sekitar 3-4 kali ada ancaman itu datang semenjak dia daripada Gubernur Jawa Barat ya. Jadi ancaman itu sudah sering datang melalui WhatsApp gitu ya. Dia sudah melalui messenger, sudah melalui daripada pokoknya secara langsung lah ke dia begitu ya. Bukan lagi sudah cuma wajahnya nggak kelihatan, cuma ya ditujukan ke dia langsung begitu, ke messenger dia, ke WhatsApp dia begitu, ke Instagram dia kan begitu. Jadi ancaman-ancaman itu sudah sering-sering ada di hati. Jadi memang apakah ini ancaman serius atau hanya mungkin hanya melakukan gertakan begitu agar maksudnya itu Kang Deddy ini supaya tindakan itu akan dikurangi, maksudnya dia tidak melakukan ketegasan atau dia tidak seorang pemerintah daerah melakukan tindakan-tindakan yang menyengsarakan menurut mereka ya. Tetapi kan yang sengsara itu kan karena nggak turut atau nggak patut dengan aturan begitu. Ya yang pasti kan yang melanggar aturan atau yang tidak sesuai dengan undang-undang di daerah itu kan. Jadi ya
namanya juga kalau sudah melanggar aturan pasti ditertibkan, kira-kira begitulah ya. Tapi mereka itu tidak tidak mau dan tidak membenarkan tindakan ini. Ya kemungkinan mereka selama ini sudah ada beberapa ataupun katakanlah sudah keluar biaya gitu ya untuk membuat satu usaha begitu, karena usaha itu telah digusur ataupun Kang Deddy tidak memperbolehkan usaha itu lagi ada berdiri di situ. Ya mau tak mau kan berarti biaya-biaya selama ini kan hangus begitu, dan bisa saja dari situ datangnya sebenarnya. Cuma yang kita pertanyakan, kalau sudah sentral begini dia punya pemberitaannya, sebenarnya intelijen kepolisian, intelijen tentara TNI ini di mana begitu ya? Kok bisa hanya begini seorang pemimpin dibiarkan begitu? Kenapa seorang misalnya kepala daerah yang katakanlah gubernur di sini mendapat ancaman, ya, ancaman yang serius loh ini sebenarnya ini. Dan ancaman ini bukan ancaman karena misalnya dia main perempuan atau ancaman dia karena ada selingkuhan dia, bukan seperti itu ancaman ini. Ancaman ini dan ada hubungannya dengan tindak tanduk daripada kebijakan-kebijakan pekerjaan dia yang dia lakukan di daerah yang dia pimpin begitu ya. Jadi seharusnya pemerintah harus tangkap lah. Saya bingung ya lihat pemerintah kita ini, bingung, termasuk dalam hal ini adalah kepolisian lah ya. Ini yang paling utama. Ini yang garda terdepan untuk melakukan artinya penyelesaian seperti hal-hal yang terjadi seperti ini. Ada misalnya pengancaman-pengancaman kan. Mereka kan punya intelijen ya. Di mana sekarang letaknya intelijen itu? Apa fungsinya itu negara ini digaji-gaji mereka itu? Kalau hal-hal seperti ini aja pun tak bisa diselesaikan, tak bisa ditangkap begitu. Seharusnya tak perlu lagi dilapor, tak perlu lagi kan dibuat laporan begini ya. Kalau sudah ada begini masalah ini sudah viral seperti ini, memang ada bukti-buktinya, ada tulisannya, ada WhatsApp-nya, ya, ada message-nya di situ. Ya ngapain lagi? Mau harus Kang Deddy ditunggu untuk melapor? Ini memang negara ini bingung juga saya melihat daripada kinerja aparat ini. Ini seharusnya sudah begini, apalagi kan dia seorang apa namanya kepala daerah gitu. Jadi dia bekerja itu untuk negara. Jadi pengancaman ini pun datang mungkin karena dia kebijakan-kebijakan dia untuk negara begitu ya. Dia berbuat untuk negara, untuk masyarakat begitu. Kenapa nih polisi nggak mau dari belakang membacking begitu ya? Ya kalau yang terbaik seperti ini, kebijakan-kebijakan yang bagus seperti ini dilakukan oleh seorang pemerintah daerah itu, kenapa daripada pemerintah ataupun dalam hal ini penegak hukum kepolisian tidak mau bergerak cepat begitu? Kenapa dia lambat-lambat? Atau dia pura-pura tidak tahu begitu? Itulah bahasanya yang sering kita lihat ya. Pura-pura tidak tahu begitu kalau sudah ada seperti ini. Jadi maunya harus gimana sebenarnya? Apa memang harus pemerintah ini harus letoy-letoy atau plimplang-plimplang kerjanya baru orang itu senang atau bagaimana? Kalau ada ketegasan mereka sudah tidak begitu menyenangi lagi. Aku heran juga dengan pemimpin-pemimpin daripada orang-orang hukum yang seharusnya sudah bertindak seperti polisi, sudah ada tindakan nyata sebenarnya. Artinya mereka sudah melacak ya, bahkan sudah menangkap pelakunya begitu. Jadi mereka itu kalau sudah menangkap begitu pelakunya, mungkin lain kali orang lain pun tidak akan mau lagi mengancam-ancam pemerintah seperti ini. Tapi kalau dibiarin ini terus-terusan seperti ini, tidak ada tindakan, ya orang lain juga akan ikut-ikutan. Artinya apa? Mereka melihat, wah si Anu kemarin mereka diancam, nggak ada apa-apa kok tindakan dari pemerintah, nggak ada, kita ancam lagi, orang nggak ada tindakan kok, kita takuti dia dengan ancaman, kan bisa saja seperti itu lagi terjadi nanti. Jadi memang di negara kita ini sangat membingungkan memang sebenarnya. Entah apa yang terjadi di negara ini sebenarnya. Ada pemerintahan yang bagus, yang tegas untuk menegakkan aturan di daerah, yang membuat daerah itu artinya berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena dia melakukan dan tindakan yang mengikuti aturan, mengikuti hukum di daerah itu begitu.
selama ini yang banyak melanggar daripada aturan itu sekarang ditegakkan supaya semua ikut aturan. Akan tetapi kemungkinan banyak ya juga yang tidak setuju. Tetapi banyak yang setuju, pro kontra lah biasanya ya. Tapi kan kita itu biasanya kan di negara ataupun misalnya di pemerintahan itu bagaimanapun pro kontra itu tidak masalah, tidak masalah sebenarnya, no problem sebenarnya itu. Karena apa? Setiap kebijakan itu tidak semua akan ada senang. Itu sudah bisa dipastikan. Pasti ada yang tidak suka dengan kebijakan. Artinya apa? Tidak semua orang menyukai kebenaran itu terjadi. Ya, pasti banyak orang yang suka di luar daripada kebenaran. Artinya jalan lurus itu banyak orang tidak suka. Dan banyak orang juga yang suka seperti itu. Jadi intinya di sini, kalau mereka melakukan yang benar, mereka melakukan pekerjaan ataupun tugas-tugas mereka di atas rel yang benar, kenapa pemerintah dalam hal ini polisi, penegak hukum ya, tidak mau benar membackup mereka begitu? Kenapa membiarkan? Tidak, sepertinya tidak mau tahu. Jadi gimana teman-teman? Apakah memang negara kita ini selamanya seperti ini atau bagaimana teman-teman, menurut teman-teman sendiri? Akan berdiskusi, kita akan ada solusi terhadap permasalahan ini. Jadi saya sampaikan lah, problem akut dari negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Misalnya bangunan liar di trotoar